Selamat malam pemirsa sekalian. Kita jumpa lagi di teras kita dengan obrolan santai dan insya Allah membawa maslahat untuk bangsa ini. Pada malam hari ini kita kedatangan tamu, yaitu beliau adalah sebagai beban negara juga. Beliau juga ketua Pokmas Kaligonggo dan juga beliau aktif di Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Pesanggaran. Selamat malam Bung Habib. Selamat malam. Alhamdulillah sehat Bung Habib. Alhamdulillah sehat. Bung Habib, di hari-hari ini kita kan apa jenenge disibukkan dengan kegiatan Agustus, baik itu lomba-lomba ataupun kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk merayakan kemerdekaan. Dan yang paling menarik yang perlu kita angkat pada obrolan kita malam hari ini adalah tentang karnaval. Karnaval yang semua orang lah sudah melihat bahwasanya karnaval sekarang itu ya begitulah, gitu aja. Mungkin tanggapan sampean sebagai aktivis dan juga sebagai beban negara dan juga sebagai penggiat Gerakan Pemuda Ansor Pesanggaran. Monggo, bagaimana pendapat dengan ini? Terima kasih Bung Kasih. Terkait karnaval ini sangat menarik karena setiap tahun kita itu mengadakan karnaval. Cuma pada tahun ini kan kecamatan tidak ada, tinggal desa-desa ini. Jadi desa-desa ini seluruh desa itu kayaknya sudah mengadakan karnaval. Nah, dalam konteks karnaval ini itu banyak sekali kegiatan-kegiatan, bahkan pawai-pawai mengangkat sebuah tema-tema yang menarik. Cuman terkadang itu yang menjadi patokan adalah dari seluruh peserta itu memahami kaitannya juknis dari panitia apa tidak. Yang seolah-olah karnaval ini ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Betul. Apakah karnaval ini kan miniatur gambaran dunia, gambaran masyarakat kan? Tapi yang paling menyolok gini Bung Habib. Jadi karnaval yang sekarang itu isinya kan cuma pargoy, son, banter dan joget-jogetan. Itu bagaimana menurut pandangan Anda? Terkait dengan Saya belum lihat itu. Saya belum lihat yang pargoynya itu. Itu saya sangat gimana ya, kalau dihubungkan dengan kemerdekaan hubungannya apa gitu. Nah, Hubungannya apa? Saya teringat karnaval pada tahun 90-an ya, ada gerombolan pemuda itu membuat miniatur tank. Jadi sotok-sotok dengan pakaian-pakaian pejuang dan sebagainya. Itu kalau saya lebih mengenal daripada iki apa joget-jogetan. Mereka enggak sadar umur, enggak tahu umur. Terus mbah-mbah berang ikut juga jogetan. Kalau menurut Anda bagaimana, Bung Habib? jadi gini, ini menarik terkait joget-jogetan. Karena kita itu kan di masyarakat itu sering kali bahwasanya hiburan kita joget. Nah, apakah untuk menyalurkan hiburan itu dilakukan dengan karnaval? Yang pertama menjadi yang dulu karnaval itu adalah bentuknya pawai budaya, bahkan miniatur kemerdekaan, sejarah-sejarah ditampilkan, nah ini menjadi joget-joget. Karena aspirasi mereka kelihatannya di setiap kesehariannya adalah joget-joget, sehingga ketika karnaval yang paling mudah ya kayaknya joget-joget. Karena tidak bisa dipungkiri kan, untuk biaya berkaitan dengan kostum itu mahal juga. Kostum kayak raja-raja itu kan mahal-mahal. DC itu kan mahal, sehingga apa ini? Gaya nih. Oh, dipakai Bu. Biar jelas suaranya. Biar jelas suara kita. Iya. Lemah budek ya tidak. Biar suara kita ini. Sampai ngomong gak perlu ini.
Terus gini, kemarin ada statement dari teman yang ada di Kecamatan Tangga bahwasanya dengan pertimbangan mungkin ya dengan karnaval yang sedemikian rupa mulai dari desa ke kecamatan dan juga di kabupaten itu sampai teman kita yang ada di Kecamatan Tangga itu mengharamkan karnaval yang intinya karnaval yang pargoy joget-jogetan ngono kuwi. Kalau kaitannya dengan sound horor kan kata ini kan haram. Jadi di sini bukan soundnya yang jadi masalah. Kalau Jogetan. menurut saya, Jogetan. kalau saya jogetannya. Tapi bukan itu aslinya bang. Yang lebih menjadi soal haram dan tidaknya itu gini loh, ukuran haram itu kan ketika meninggalkan barang yang wajib, kan, meninggalkan sesuatu yang wajib. Biasanya sholatnya. Tadi saya dapat kiriman dari konco, ya, dari teman. Kebetulan tadi kan ada karnaval di Seliragung ya, karnaval di Seliragung. Saya entah kenapa beberapa tahun ini saya kok males gitu, delok itu males, delok karnaval karena Mungkin karena saya pelaku karnaval. Pernah ikut karnaval atau gimana? pernah, cuma Nah. saya lebih kalau karnaval itu lebih mengangkat tentang sejarah perjuangan. Ini yang bisa lihat. Ini karnaval yang barusan ada di Seliragung. Ini. Monggo dilihat. Ini sepanjang mata memandang, isinya juga orang seperti ini. Tapi ketika itu jenisnya boleh ya. Kiriman dari teman dari Kecamatan Seliragung tadi sore. Mungkin kayak kan loh. Panitianya lebih jenisnya itu lebih diperbelah. Jadi Ini- biar enak ketika ada contoh kita gelaran sound atau dengan dancer lah, lomba dancer di jalan itu kan lebih enak Jadi aku pengen gini Bang, Bung. Jadi aku pengen ada tokoh atau ulama ya, ulama yang berani tegas mengatakan bahwasanya karnaval itu haram. sound horor aja sudah dibully beribu-ribu orang malah karnaval. Keharamannya itu mungkin kaitannya meninggalkan sholatnya itu. Loh, kalau kita Nah iya lah bang, sekarang kita coba lah dari mereka itu maca ya, merias wajah itu kan mulai dari mungkin paling awalnya sekitar jam 9 kan, jam 9 udah maca loh kalau karnaval pagi. itu para esok wis maca. Nah, para esok kan pasti duhurnya. Para esok wis maca. Dan mayoritas itu kan berjalannya itu setelah pada duhur. Kalau pandangan saya itu lebih ringan sebenarnya. Saya tidak memikir kuis sholat apa ora, kadung maca buka sholat dan sebagainya. Saya lebih ringan, saya nggak ke situ. Cuma yang saya tekankan itu Terima kasih pelayan. Endorse. wong wedo-wedo Endorse, Pak, endorse, Pak. jogetan. Didelok ning ngarepe wong akeh. Sing delok pun itu gak ora khusus wong dewasa enggak lho. Anak-anak bahkan mungkin sing delok putune sing joget mbae. Itu kemungkinan. Nah, tapi kan sama halnya dengan kita melihat sebuah kayak pagelaran seni, mereka kan juga jogetan. Kalau karnaval dilarang, kenapa yang pagelaran seni yang joget-joget itu tidak dilarang kan? Jadi ambigu ini. Ya emang kita repot. Kalau seni seperti misalkan orkes ya, orkes itu ditanggap kan di satu Gandrung juga tempat. jogetan bang. Di satu tempat. Buka perut embong itu mana. Tapi yang lihat kan juga anak-anak. Dan saya sendiri gini, menurut pandangan sampean sebagai beban negara atau Ya. sebagai guru, Beban negara aja. sebagai guru Beban, bukan negara ya. Beban negara. beban negara gue ada karnaval yang khusus untuk anak-anak sekolah ya. Nah, sekolah dari tingkat
SDMI, SMP MTS gitu. Dan di situ kebanyakan mayoritas ki macak-macak, Pak. Jadi macak, enak sing macak rojo, macak gandrung, macak abisi dan sebagainya. Yang menentukan aku macak iki le, aku macak iki ndo, iki macak iki itu kan gurunya. Bukan karepe bocah kan bukan. Bukan karepe bocah. Sedangkan bocah ketika diberi amanat tugas sama guru sebagai beban negara itu tadi, itu pasti manut. Awakmu besok macak BEC. Beban negara itu tadi kan enggak memandang iki anake sapa. Iki anake si A si B yang kategorinya ini wong tuane mampu apa ora dan sebagainya kan tidak. Penting areke wayu, kita gede dhuwur, pantes iki wong macak BEC gede disuruh. Loh, itu kan gini, kalau kaitannya permacaan dan kenapa kita mencari tema, sebetulnya kita itu tema itu memang dari sebuah panitia. Saya kembali lagi ke awal dari pernyataan Bung Kasih tadi mengatakan bahwasannya kita itu rindu dengan adanya karnaval yang era 90-an. Nah, yang itu tampilkan budaya, kerajaan atau apa. Nah, hari ini yang memegang teguh kaitannya karnaval itu ya pawai budaya itu kan hanya sekolahan. Ya kan, dari sekolah-sekolah. Nah, itu pasti dan komunitas-komunitas yang mau. Tapi kan mayoritas itu kan dari sekolahan. Nah, itu pasti kan baru menampilkan budaya. Kalau mereka bebas macam ya kalau ada cotengan ya piye. Atau begini. Jadi ketika itulah kita itu sebagai beban negara itu repot. Ngatur itu katanya tidak tahu. Tapi nggak diatur, katanya nggak mengatur. Itulah beban negara ini beban negara ini. Sulit memang. Dari pandangan saya sendiri, saya ini pelaku. Saya kemarin juga ikut karena apa? Cuma memang biayanya nggak ada dikit karena apa? Terus terkait dengan murid-murid nanti, ya seyogyanya begini Pak. Jadi ada tabungan lah, kan tabungan yang diatur oleh sekolah supaya nanti ketika ada karnaval untuk tahun depan itu mereka itu lebih tidak membebani orang tuanya. Oh, ini hampir Pak. Contoh ketika sebuah sekolah itu punya aksesoris terkait budaya. Jadi ketika mereka mau menampilkan nggak perlu nyewa salon, tapi sekolah itu punya. Nah, kayak gitu apa gimana? Atau yang tabungan khusus karnaval? Tabungan karnaval menurut saya. Jadi ketika memang itu budaya karnaval itu sudah tidak bisa diganggu gugat lah misalkan karena ini merupakan ciri ini wong-wong ngono wis pesta kemerdekaan ini. Padahal kalau saya pribadi mengartikan itu jauh dari merdeka, jauh dari merdeka. Jadi per hari atau per minggu urunan di karnaval 5.000 misalkan. Genep 1 tahun kan akeh kena nyewa si A itu tabunganmu karnaval oleh 300, si B oleh 500 dan sebagainya. Dan nanti hasil dari tabungan tadi sing oleh 800 untuk bacaan sih kayak ini. Untuk 300 jadi bacaannya seperti ini. Atau kalau soal nabung itu Bang, itu sebenarnya orang tua sudah menyiapkan. Jadi setiap anak itu punya tabungan sendiri. Biasanya itu karnaval. Biasanya enggak tabungan keseluruhan jadi anak-anak. Biasanya itu diambil pertama. Itu di bulan Ramadan. Lebaran ya. Yang kedua juga ya kegiatan-kegiatan seperti karnaval ini mereka menabung. Jadi mereka itu orang tua sekarang sudah pintar lah. Lebih bisa memanage keuangannya. Jadi menabung setiap hari 1.000, 2.000 atau 3.000. Itu ketika kegiatan-kegiatan besar itu tidak bisa mengganggu APBDN keluarga. Akhirnya anak itu sudah mandiri dengan tabungannya itu. Kayaknya
sekolah saya itu ya seperti itu, mereka itu mengambil uangnya dari tabungan-tabungan itu yang mau menabung. Tapi memang dilema juga ya, Bung APBD, dilema untuk kita sebagai orang-orang tua yang mana dari sekolah-sekolah itu mungkin sama panitia kegiatan kita itu diwajibkan untuk itu. Sedangkan kalau kita menengok ke belakang, tidak semuanya wali murid itu mampu untuk mengadakan seperti itu. Ada cerita di tetangga saya itu sampai berhutang untuk macaknya anaknya ngutang-ngutang. Enek juga sing takre ada wedhus untuk supaya anaknya iki mau iso macak melok karnaval ora ketinggalan kancane lan anaknya ora nesu gitu. Karena ketika sudah ditunjuk oleh beban negara itu tadi, anak itu pasti wis nesu lah. Wong aku tukang macak ABC. Berarti mungkin kayak gini ya Bang. Bang Kasih. Kaitannya keuangan ini kan harus dipikirkan utama bersama-sama. Ini tidak bisa diambil, tidak bisa dari pihak sekolah saja, tapi dari pihak panitia. Panitia mungkin panitia juga bisa membatasi bahwasannya, contoh pakaian-pakaian yang mahal di sekolah itu tidak boleh digunakan. Contoh BEC ini kayaknya penyewanya lebih mahal kan? Ya. Kayak mungkin budget yang 500 ke atas ini untuk anak sekolah itu tidak diperbolehkan karena mengingat efisiensi itu mungkin bisa Itu kalau anak sekelas tingkat dasar. Tapi kalau sudah SMP SMA itu jutaan itu. Nah itu berarti kan apakah mungkin kita itu mengandalkan BEC sedangkan di Banyuwangi itu ikonnya BEC itu loh Bang. Saya 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu itu pernah membuat story yang isinya karnaval itu adu gengsi, karnaval itu jor-joran, karnaval itu pemborosan. Wah, saya dikeruyuk netizen saya. Dikeruyuk netizen. Iya, dikeruyuk netizen. Sedangkan saya melihat sendiri loh, untuk menyewa baju anaknya supaya ikut karnaval itu sampai jual kambing. Supaya anaknya ikut karnaval. Ngono aja bantah ke saya, ngeruyuk saya. Apakah ini bisa diteruskan, Bung? Jadi untuk tahun-tahun ke depan, kalau memang ini tidak dibatasi atau tidak ada aturan yang mengatur tentang ini, gue sih jelas mangga jor-joran, Mas. Izin acara anak melok karnaval kok macak olahraga go raket. Izin. Nah, itu gimana itu? Nah inilah yang menjadi PR kita atau PR jenengan sebagai beban negara itu tadi. Gimana? Kalau menurut saya itu mungkin saran kita ini kan ya saran kita enggak saran kan, Ya, bukan berarti harus harus dilakukan. Mau kita itu siapa sih? Kita hanya beban negara. Dalam ada jokes-jokes sih. Beban negara. Wes mulai guru beban negara. Lah gak dibebani karo guru jenis sejahtera Indonesia. Sejahtera. Itu katanya Bu Menteri. Katanya Bu Menteri perlu digarisbawahi. Saya juga gak setuju sih nih Tapi sebenarnya kata-kata itu juga ada terusannya. Cuma ya kata-kata yang awal kan yang kita masih dipotong. ya. Oke, kembali ke karnaval Bung Awif. Ya itu Bang. Kaitannya karnaval itu juga sangat kompleks, kaitannya pakaian dan juga harganya pakaiannya yang sangat mahal. Pertama, dari emang benar kaitannya biaya mereka. Karena gini loh, Agustus itu kan awal masuk sekolah. Masuk sekolah itu pasti ada biaya yang lain akhirnya membengkak-bengkak. Ini juga ada yang mungkin baru pindah sekolah, ada yang lain lah. Mungkin ada tambahan biaya jenis sekolah kan pasti ada biayanya. Mungkin bajunya atau gimana kan. Akhirnya membengkak juga itu, ataupun iuran pertama. Ya,
kalau emang ini ada kesepakatan bersama, ini kan nggak bisa kesepakatan, ini harus ada kesepakatan dari wali murid murid, ada juga kesepakatan dan juga dari pihak pemerintahan yang juga yang mengatur regulasi bahwasanya untuk karnaval tingkat sekolah itu tidak boleh lebih dari budget 5.000 lah mungkin pakaiannya. kemarin itu saya lihat di media itu SMP negeri MTS negeri Sanggaran itu sampai menyewa apa itu kereta kencana ya kayak mobil itu budgetnya luar biasa itu. Budgetnya luar biasa. Terus juga gini bang, kaitannya pihak dari masyarakat juga. Apakah masyarakat itu akan menjadi menonton ketika pakaiannya itu sederhana saja? Amin delok karnaval lan delok gurme pakaian rakyat kira-kira nonton apa enggak? Kalau saya itu lebih kan untuk karnaval itu saya lebih condong kepada kisah-kisah kolosal, ya kan? Perjuangan Jenderal Sudirman, ya kan? Jadi ada di situ yang menskenario. Kita ke arah skenario. Apakah Tidak. seluruh sekolahan itu mempunyai sutradara yang terbaik? Nah ini kan beban-beban negara ini apa sudah punya? Ya kalau saya memandang dari situ, ya kita ambil kisah yang enteng-enteng aja. Ah, tinggal itu kisahnya itu apakah harus diperankan apa hanya sekedar berjalan gitu. Ya. Karena membuat tank saja itu juga butuh mahal loh. Kemarin tuh yang Jeki membuat perahu itu habis 1 juta. Nah, Ya kalau saya lebih ke anu, kita manfaatkan properti-properti yang ada di sekitar kita, misalkan bisa pakai kardus bekas, bisa pakai daun-daun, jadi bisa ceritanya pakai gini bang, kalau bambu. karnaval ini mungkin bang, itu tidak di bulan Agustus, mungkin di bulan yang lain, mungkin kita bisa menyiapkan. Tapi kalau Agustus ada lomba. Terus gerak- apa jenenge? Ya, ada lomba gerak jalan, ada lomba pramuka, ada lomba yang lain-lain lah. Itu kan butuh persiapan. Guru ini cuma satu. Ketika untuk menyiapkan semua ini apakah ya mungkin? Maka cara instannya adalah menyewa. Itulah yang menjadi ini semakin mahal itu situ. Lagi-lagi ketika kembali ke era tahun 90-an itu kan masa tentara saja sudah gagah dengan bawa pring, mercon pring apa ya? Son Pre. Nah, dar kan seolah-olah sekarang nggak boleh kayak gitu. Sampai saya kemarin lihat status dari teman story di HP itu bunyinya selamat datang bulan boros. Jadi awal Agustus itu dia Bener. membuat story selamat datang bulan boros. Ini bahaya kalau diterus-teruskan bahaya. Karena apa? Karena ketika kita sudah bicara tentang bulan boros ya jelas keuangan itu di bulan Agustus itu sangat terkuras karena ada Atau begini aja kan, banyak pertunjukan kan karnaval ini dan- usulan ini ya, dan usulan ngawur kan. Karnaval. Usulan ngawur. Kan kita itu kan katanya mau ada makan siang bergizi kan. Ya, Apakah 1 bulan itu tidak ada yang sedia makan siang bergizi? Nah, uangnya itu diakomodir untuk kegiatan Agustusan di sekolahnya masing-masing. Jadi kan nggak terlalu beban orang tua. ya kalau itu nanti malah ada Pro kontra. problem lain nanti ada Ikan urusannya ini problem sebenarnya baru. baik kalau ini tidak menggunakan anggaran pribadi deh bang. Contoh ini sewa ini gratis lah dari pihak pemerintah kayaknya gitulah. Oke lah kita syukuran dalam hari kemerdekaan. Gak sampai ada wedus, gak ada apa mungkin kena gotok. Mereka tampil oke aja. Kalau kostumnya ini semua gratis dong. Tapi kan nggak mungkin. Iya. Itulah menjadi Problemnya problemnya nanti
Semoga perbincangan kita malam ini ada yang mendengarkan. Moga-moga enak. Bisa apa yang kita sampaikan itu bisa terakomodir oleh pemerintah. Terima kasih Bung Afif atas kedatangannya. Kita jumpa lagi di lain waktu, masih bersama teras kita, obrolan yang insya Allah penuh dengan maslahat. Terima kasih Bung Afif. Ya mas, sama-sama. Oke.